Dipersilakan kepada sekalian jamaah untuk lebih merapat dengan tetap perhatikan jarak protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islam Center Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Jihadul Mulk LC dan akan berlangsung sampai dengan pukul 19:25. Baiklah, agar lebih barokahnya, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Masjid Hubbul Watan yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala terus masih memberikan kita kesempatan sebagai hambanya untuk terus berbenah diri, untuk terus meningkatkan kualitas diri kita menjadi insan yang muttaqin atau insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa tersebut, hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai titik perbedaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang rupa kita, tidak pernah melihat daripada bentuk kita, tidak pernah melihat bagaimana, dari mana asal kita dan warna kulit kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kualitas takwa kita, bagaimana sesungguhnya hati kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada bentuk dan rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang bagaimana hati kita, bagaimana amalan kita, bagaimana ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuk kita, tinggi kita, pendek kita, warna kulit kita, rupa kita, tidak pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini,
saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berwasiat untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya yang berada di sini, mohon maaf sekali lagi, tabe niki lamun bahasa Sasak niki, bahwasanya tingkat kualitas takwa seseorang tersebut tidak pernah dilihat dari kemasyhurannya, tidak pernah dilihat dari bagaimana dia dikenal oleh manusia, tidak. Yang mengetahui derajat seseorang tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak orang tertipu dengan kemasyhuran, banyak orang tertipu dengan ketenaran, sehingga merasa di dalam hatinya dia lebih baik dari muslim yang lainnya, dia lebih tinggi derajatnya dari muslim yang lainnya. Padahal dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian, huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu, melalui kajian pada malam hari ini insyaallah sebagai wasiat kita, sebagai pembuka kita untuk terus saling berwasiat untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya salawat dan salam kita, marilah kita selalu senantiasa basahi lisan kita, senantiasa kita menjadikan hari kita, waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat mengandung makna yang luas sekali. Bukan hanya sekedar kita berdoa untuk Rasulullah, bukan. Akan tetapi makna salawat lebih besar dari itu dan lebih tinggi dari sekedar itu. Karena perintah salawat tersebut, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita sebagai hambanya, yang mana perintah salawat tersebut Allah Subhanahu wa taala mulai tegaskan berada atau mulai dari zatnya, sebagaimana terus kita sering melantunkan firman tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perintah salawat tersebut dilakukan pertama kali atau langsung yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, kemudian malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu baru kita sebagai umatnya, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dengan tegas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalamlah kalian semuanya. Saking agungnya, saking tingginya perintah daripada salawat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memulai dari dirinya sendiri, memulai dari zatnya, lalu kemudian malaikat-malaikatnya, lalu kemudian dilanjutkan dengan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari perintah-perintah yang lain yang dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menilik dari perintah salat, sesungguhnya yang diwajibkan salat hanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Perintah zakat pun begitu.
Perintah haji pun begitu. Yang diwajibkan, yang melakukannya, yang melaksanakannya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda dengan salawat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan salam kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya. Kemudian malaikat juga melakukannya. Kemudian kita sebagai hamba Allah juga melakukannya. Lalu timbul pertanyaan, apa makna salawat yang dilantunkan atau salawat dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa makna salawat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa makna salawat dari kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu pada kajian yang berbahagia pada saat ini, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit mengupas tentang makna salawat tersebut insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini kesempatan kita untuk lebih mengenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita sedikit melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar timbul di dalam hati kita ini rasa cinta. Karena tidak mungkin timbul rasa cinta kecuali kita harus mengenal terlebih dahulu yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Hubbul Watan yang berbahagia, para ahli tafsir memberikan satu penafsiran tentang ayat tersebut. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-mufassirin, ahli tafsir mentafsirkan makna salawat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknahu huwar rahmah. Makna salawat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bersolawat, orang-orang yang bersalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dia dapati pertama kali adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tatkala dia memperbanyak salawat dan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kesimpulan daripada makna salawat yang pertama tersebut. Kemudian makna salawat dari para malaikat apa? Ahli tafsir menyatakan bahwasanya makna salawat daripada malaikat adalah istighfar. Adalah istighfar, yaitu memintakan ampun. Oleh karena itu, barang siapa yang melazimkan, yang memperbanyak salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain yang akan dia dapatkan yang pertama kali adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan dimintakan ampun oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimintakan ampun yang setiap malam, setiap hari, setiap detik. Terkadang kita tidak bisa lepas daripada dosa, tidak bisa lepas daripada khilaf, kesalahan yang terkadang kita sendiri saking sering melaksanakan banyak salah dan dosa tersebut, sampai-sampai dosa tersebut kita rasakan sudah biasa. Ini yang berbahaya. Itu yang kita khawatirkan. Tatkala sebuah dosa tersebut kita anggap hal biasa, hal sepele, padahal kita tidak tahu, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab kita dari dosa tersebut. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu caranya adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tafsiran daripada ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya malaikat tersebut bagi orang yang bersolawat akan dimintakan ampun oleh
beliau, oleh para malaikat tersebut bagi orang yang bersalawat. Hadirin jamaah Masjid Hubbul Watan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat bagi orang yang bersalawat, malaikat akan memintakan ampun bagi orang yang bersalawat. Lalu yang selanjutnya, makna salawat bagi kita bagaimana? Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan langsung dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian, bersalamlah kalian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir mengatakan makna salawat yang paling pas, yang paling sesuai maknanya dengan ayat tersebut jika dilantunkan oleh umatnya adalah makna salawat ad-du'a. Makna salawat ad-du'a. Makna salawat yang dilantunkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Jadi di satu sisi kita bersalawat terhadap Rasulullah, kita bersalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain kita seakan-akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita pernah ingin berdoa, kita memiliki hajat, memiliki harapan, kita memiliki keinginan yang kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mengungkapkannya terkadang kita tidak sanggup. Terkadang sulit untuk mengungkapkannya karena keinginan tersebut ada di dalam hati kita terkadang. Salah satu caranya agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan tersebut, mengabulkan doa-doa kita adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat tanpa kita ucapkan, tanpa kita berikan, tanpa kita keluarkan yang ada di dalam hati kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat tersebut akan mengabulkan doa-doa kita, akan mengabulkan permohonan kita, akan mengabulkan keinginan kita. Itulah fadilah dan keutamaan daripada orang-orang yang banyak bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain fadilah salawat sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pernah bersabda, aqrabukum alayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat bayangkan jumlah manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat, yang sampai pada saat ini kita berada di tahun 1442 Hijriah. Wallahu a'lam, entah berapa tahun lagi kiamat akan terjadi. Bayangkan jumlah manusia sangat banyak, luar biasa, miliaran, bahkan miliunan, bahkan lebih dari itu, bahkan tidak bisa dihitung jumlah manusia pada saat tersebut di hari kiamat. Semua kita yauma yafirrul mar'u min akhih, pada saat tersebut tidak ada yang mengenal saudaranya, tidak ada yang mengenal siapa dulu di dunia dia bersaudara dengan siapa. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih. Tidak ada istilahnya engkau anakku, engkau adalah bapakku, tidak ada. Kau adalah anakku kata ibu, engkau adalah ibuku, tidak ada. Wa ummihi wa abih. Ya, semuanya berada, semuanya sibuk dengan keadaannya masing-masing. Di hari kiamat tidak ada yang bisa kita amalkan, tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali satu, ya ibadallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang umat-umat tersebut kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian dari Nabi Nuh alaihi salam, dari Nabi Musa alaihi salam, terus berlanjut permohonan tersebut. Kita minta kepada nabi-nabi tersebut sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, semuanya mengatakan nafsi nafsi. Semuanya mengatakan aku hanya akan menolong diriku. Aku akan menolong diriku saja, diriku sendiri. Para anbiya mengatakan seperti itu. Illa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ana laha,
ana laha. Aku yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Aku yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Aku akan memberikan syafaat kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa banyak umat pada saat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan keadaan yang ramai berdesak-desakan. Kita bayangkan hal itu terjadi kepada diri kita. Lalu di mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita akan berada di dekat Rasulullah? Apakah kita akan berada di depan Rasulullah, di belakang beliau, atau bahkan jauh di belakang, atau sangat jauh mungkin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kunci dalam hadisnya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi dalam hadis yang kita sampaikan, apa sabda beliau? Aqrabukum alayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Jika kalian ingin melihat tempat kalian, kedudukan kalian, posisi kalian nanti denganku di hari kiamat, lihat aktsarukum alayya salata. Siapa yang lebih banyak salawat dan salamnya di dunia terhadapku, maka dialah yang paling akan dekat denganku, kata Rasulullah. Bayangkan jika nanti di hari kiamat kita berada di posisi yang jauh dari Rasulullah. Kenapa? Karena kita dulu di dunia tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah, tidak pernah bersalam terhadap Rasulullah. Bagaimana kita mau dekat dengan beliau? Bagaimana kita mau dekat posisinya dengan beliau? Sedangkan kita dulu di dunia sibuk dengan pekerjaan dunia, sibuk dengan sehari semalam mencari kehidupan dunia saja, tanpa kita ingat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, dengan momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sedikit mengharapkan nanti apa yang akan kita dapatkan di hari kiamat, di akhirat kelak. Kita persiapkan dari sekarang. Kita persiapkan posisi kita, kedudukan kita, tempat kita nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara dengan Rasulullah, berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berbicara tentang kesempurnaan. Tidak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik, yang paling bagus, yang paling sempurna khalqan. Yang pertama khalqan, yang pertama dari bentuk ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Kalau kita masih banyak kekurangan. Ada yang lebih pendek, kita sebut dia pendek. Ada yang lebih panjang, kita sebut dia panjang. Ada yang hidungnya mancung, kita sebut dia mancung. Kadang-kadang begitu. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekurangan dari bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanun nasi khalqa, dari rambutnya, dari wajahnya, dari postur tubuhnya, dari bagaimana dia berjalan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanun nasi khalqa wa khuluqa. Dan yang paling penting adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa. Beliau adalah yang paling indah, yang paling sempurna dari segi budi pekerti, dari segi akhlak, dari segi bagaimana beradab, mulai dari beradab sesama manusia, dengan tetangga, dengan sahabat, apalagi dengan keluarga, ya ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurna akhlaknya. Sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar adalah beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana akhlak anak-anak kita. Bagaimana akhlak adik-adik kita. Bagaimana akhlak saudara-saudari kita. Kita lihat apakah mereka jauh, apakah mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya atau masih jauh. Kenapa banyak terjadi sekarang kita lihat kejadian-kejadian tersebut di sekeliling kita. Dari mulai anak muda sampai orang tua, akhlaknya masih begitu-begitu aja. Kenapa? Karena jauh dari tuntunan akhlak yang sebenarnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membawa akhlak beliau ke dalam rumah kita, tidak membawa akhlak beliau ke tempat kerja kita, tidak membawa akhlak beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan ya ibadallah, akhlak Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya ada di dalam kitab disebutkan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqah. Kemudian apa yang terjadi pada saat ini ya ibadallah? Miris, sangat miris. Fenomena yang saat ini terjadi, sebagaimana kita lihat di media sosial, bahwasanya tidak mampu kita ungkapkan ya ibadallah. Di Perancis saat ini, sebagaimana kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, pelecehan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambar, saudara, dibentuk kartun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati kita tidak menangis? Bagaimana kecemburuan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertanyakan pada saat ini dengan fenomena yang terjadi, dengan penghinaan yang terjadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kita lihat pada saat ini penolakan-penolakan terhadap produk-produk yang ada yang berasal dari Perancis. Kenapa? Hanya itu yang mereka bisa lakukan. Hanya itu yang bisa kita laksanakan untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharapkan, tapi kita yang wajib untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada yang menyinggung, menyakiti tentang kepribadian beliau, beliau tidak marah. Tidak marah sama sekali. Akan tetapi jika ada sudah bersangkut paut tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau yang paling marah, saudara. Beliau yang paling tegas menentang jika ada yang bersangkut atau menghina daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya ibadallah, pada saat ini kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertaruhkan. Apakah kita akan memberikan fenomena tersebut seperti hal biasa, seperti tidak ada terjadi apapun itu? Tidak. Bukan begitu seorang muslim yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bisa membela Rasulullah dengan apa yang kita bisa. Mungkin kita tidak bisa menjadi diplomat, menjadi kepala negara, menjadi orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bisa apa yang kita bisa lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, di samping kita melakukan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping itu juga kita harus meningkatkan mahabbah kita. Kita harus introspeksi diri kita. Bagaimana kita dengan Rasulullah? Di mana sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita? Di mana kita bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah kita? Kita masih jauh. Banyak problematika yang terjadi di kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak membawa Rasulullah, tidak membawa akhlak beliau, tidak membawa cahaya beliau untuk sampai ke dalam rumah kita. Itu yang ingin kita sampaikan, bahwasanya di samping kita harus meneladani Rasulullah, menambah cinta kepada Rasulullah, menambah ikutan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping itu juga kita membela dengan apa yang kita bisa. Karena hakikatnya cinta tersebut adalah pengikutan. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'u, katanya. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai tersebut adalah tanda bukti cinta yang paling besar adalah mengikuti.
bohong, dusta. Jika ada orang yang mengaku cinta tapi tidak mengikuti orang yang dicintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengikuti beliau jika kita mencintai beliau. Mulai dari bagaimana perintah beliau kita laksanakan. Mulai apa yang dilarang oleh beliau kita jauhi. Apa sunnah-sunnah beliau kita hidupkan. Itu cara kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan yang berbahagia ini yang kita dapatkan, kesimpulan dari pertemuan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya takwa tidak melihat kepada bentuk dan rupa kita. Bagaimanapun semuanya memiliki kesempatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fadilah salawat. Bagaimana kita memperbanyak salawat dan fadilah yang akan didapatkan bagi orang yang bersalawat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan mengikutinya, dengan pengikutan terhadap beliau dari segala aspek kehidupan, dari segala aspek apa yang beliau timbulkan, yang beliau contohkan, maka itu adalah qudwah bagi kita, uswatun hasanah bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan. Masih ada waktu? 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya dan lain sebagainya. Boleh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Jihadul Mulkaliksi. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit tentang ada satu kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dari Mekah Al-Mukarramah, yang mana kitab tersebut, kitab ini menceritakan dengan Muhammad Al-Insanul Kamil. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang sungguh sempurna. Dilihat dari segala aspek, semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Sehingga yang pertama kali beliau bahas adalah nasab Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang ayah yang bernama siapa? Sayyidina Abdullah. Kemudian memiliki ibu yang bernama Siti Aminah. Yang mana keduanya tersebut hidup di zaman fatrah. Apa itu zaman fatrah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman fatrah ini dinamakan dengan ashabul fatrah, yaitu jarak waktu antara diutusnya Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak waktu tersebut berlangsung sangat lama. Bahkan ada yang mengatakan 3 abad lebih bahkan. Sehingga apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu jarak waktunya jauh, sehingga banyak orang-orang yang keluar dari apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka keluar dari apa? Ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena belum diutus lagi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman tersebut. Sehingga ashabul fatrah, orang-orang yang hidup di zaman ini, menurut pendapat ulama yang kuat adalah mereka belum diutus Nabi dan Rasul, sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut pendapat. Tapi menurut pendapat yang lain tergantung apakah dia tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka mereka akan selamat, atau mereka akan ingkar terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka mereka tidak selamat. Di antaranya adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayah dan ibu beliau, dari kakek dan nenek beliau, terus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, nasab beliau suci. Lam yaltaqiya ala sifahin qad, katanya dalam kitabnya, tidak pernah dari ibu, dari ayah Rasulullah sampai ke atas tidak pernah melakukan
atau bertemu kecuali dalam satu ikatan yang halal, dalam satu ikatan yang sudah dihalalkan oleh syariat. Baik itu dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam ataupun nabi-nabi sebelumnya. Mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, terus sampai ke atas tidak pernah bertemu kecuali dalam keadaan yang sudah halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga sempurna keturunan beliau, mulai dari beliau sampai ke atas tidak pernah. Sedangkan yang lain wallahu alam pada saat itu. Karena di zaman jahiliyah banyak terjadi hal-hal penyelewengan atau fahisyah atau hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dua, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ayah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahaya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Adam alaihi salam, cahaya Rasulullah sudah ada, sampai kepada ibu dan bapak beliau masih terjaga kemurniannya, keotentikannya dalam hal yang halal. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga daripada cahaya tersebut. Inilah kesempurnaan daripada nasab atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita setiap hari. Di kesempatan kita dimanapun kita berada, kita hidupkan nilai-nilai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencintai beliau. Karena asas cinta salah satunya adalah kesempurnaan. Kenapa kita mencintai seseorang? Karena kita melihat dia sempurna terkadang. Kenapa kita mencintai seseorang? Karena kita lihat dia indah. Kenapa kita mencintai seseorang? Karena orang tersebut sudah berbuat baik kepada kita. Jadi kesempurnaan, keindahan, kebaikan semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin seorang muslim tersebut tidak mencintai Rasulullah, karena dasar-dasar cinta sudah ada pada beliau. Kesempurnaan, keindahan, kebaikan semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini di masjid ini, insyaallah perkumpulan kita akan berlanjut nanti sampai akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alima. Mungkin hanya itu dari Al-Fakir, dari saya. Mohon maaf, saya di sini hanya sebagai pengganti daripada Al-Mukarram kita yang selayaknya duduk di tempat inti untuk menyampaikan tausiah. Akan tetapi Al-Fakir saya diminta untuk menggantikan, ibarat seorang berwudu dan tayamum. Saya ini debunya katanya. Kita sedang tayamum, jadi mengganti. Nanti kalau sudah ada tuan guru kita, Al-Mukarram kita yang menyampaikan, insyaallah kita lebih dapat lagi ilmunya, insyaallah. Jadi di sini saya hanya berbagi. Kita hanya berbagi apa yang kita bisa sampaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan tentangku walaupun itu hanya satu ayat. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Jihadul Mulkelsi. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.